Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fisika Sekolah. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai optika fisis, yaitu mengenai kisi difraksi. Oke, langsung saja ke akan yang kita bahas, yaitu tentang bagaimana itu konsep mengenai kisi difraksi. Jadi seperti biasa, nanti kita awali dengan ini adalah konsep dasar ya. Jadi konsep dasarnya itu bagaimana kan gitu ya. Oke, jadi secara sederhana kita selalu mengawali dari konsep dasar. Oke, kalau kita bicara konsep dasar mengenai kisi difraksi, berarti yang harus kita bicarakan itu yang pertama adalah apa sih itu kisi kan gitu ya. Nah, kisi itu apa? Nah, kisi itu kalau kita lihat secara definisi ini adalah sejumlah celah gitu ya. Jadi kasus yang namanya kisi itu adalah sejumlah celah gitu atau boleh garis. Nah, pada permukaan datar tertentu. Jadi pada permukaan datar. Nah, ini definisi dari kisi. Lalu bagaimana eksperimen untuk menunjukkan kisi difraksi ini? Nah, ini sama seperti interferensi celah ganda ataupun difraksi celah tunggal. Jadi kita punya sumber cahaya di sini. Tentunya si sumber cahaya ini akan memiliki panjang gelombang tertentu. Nah, kemudian di depan sumber cahaya ini biasanya ditempatkan sebuah lensa. Nah, lensanya tentunya lensa konvergen atau lensa positif atau lensa konveks atau lensa cembung. Nah, kenapa ditempatkan lensa positif? Nah, supaya cahaya atau sinar yang berasal dari sumber cahaya ini, misalkan inilah ya, taruhlah ini keluarnya sejajar. Jadi misalkan ini keluar sinar yang keluar dari lensa. Nah, sinar ini nantinya dilewatkan pada kisi di depannya. Jadi kalau kita menaruh di sini kisi, sini. Nah, kisi gini. Nah, ini adalah kisi. Nah, berarti kalau kita perbaharui di sini, maka ini arah sinarnya ke sini. Jadi kita perpanjang sini. Sini ya. Oke. Nah, ini adalah sinar yang datang menuju ke kisi. Lalu bagaimana sinar ini dilanjutkan oleh kisi? Nah, sama seperti kasus pada celah ganda ataupun celah tunggal, di sini pasti dipasang layar. Layar itu untuk menangkap pola interferensi yang terjadi. Jadi kalau kita gambarkan di sini polanya ya ini secara umum pasti gini. Nah, ini sinarnya. Nanti sinar yang dari bawah bergabung dengan atas dan seterusnya. Nah, lalu pada layar apa yang terjadi? Sama seperti yang lainnya, pasti kalau ini kita tuliskan sebagai layar. Nah, di sini itu pasti terdapat pola terang pusat. Seperti biasa ini ada terang pusat, habis terang pusat berarti di sini ada gelap satu dan seterusnya. Di sini ada terang satu ya. Di sini ada gelap satu lagi, di sini ada terang satu. Nah, terang pusat itu menunjukkan intensitas yang sangat tinggi, biasanya ditandai dengan simbol intensitas. Ini gelombangnya intensitas. Nah, kemudian di gelap itu intensitasnya 0 dan di satu ini muncul lagi intensitas baru. Nah, gini. Cuma tidak sekuat intensitas untuk di terang pusat. Nah, ini sama seperti yang lainnya. Biasanya kalau kita misalkan sini, ini adalah L. L itu tentunya jarak dari layar ke celah. Kemudian D itu adalah jarak antar celah di sini. Jadi kalau kita gambarkan sini, nah ini adalah D ya. D itu adalah celah ke sini. Ini jaraknya D. Kemudian sumber panjang gelombang adalah lambda. Dan tentunya di sini jarak antar pola ini sudah sering saya ingatkan. Biasanya simbolnya ada dua. Kalau tidak Y, P ini boleh Y atau P sama saja biasanya. Oke, bagaimana pertanyaan yang sering muncul di dalam kisi difraksi? Nah, ini secara sederhana pasti kisi difraksi itu akan selalu membahas tentang interferensi maksimum. Jadi jarang kisi difraksi yang membahas tentang interferensinya minimum. Jadi yang saya tekankan di sini adalah pola interferensi maksimum berarti. Nah, kalau cerita pola interferensi maksimum pada kisi difraksi, kalau bahasa lainnya ini adalah terang, ini sama persis dengan celah ganda. Jadi kalau kita mengingat celah ganda itu syarat untuk terjadinya terang adalah D dikalikan sin theta ya, yaitu harus sama dengan
M dikalikan lambda. Nah, ini adalah syarat terjadinya untuk interferensi maksimum. Nah, bedanya karena di sini kisinya banyak atau celahnya banyak, maka D yang tadinya jarak antara dua celah ini diganti dengan jarak antara celah. Berapa besarnya? Itu adalah 1 dibagi dengan N, di mana N-nya sendiri ini adalah jumlah goresan. Jadi, jumlah celah di sini atau garis ya, dalam bidang datar. Nah, kemudian kalau kita ingin mengganti persamaan di atas, maka kita akan memperoleh bahwa 1 per N di sini dikalikan dengan sin theta. Nah, itu harus sama dengan M dikalikan dengan lambda. Nah, harus diperhatikan di sini bahwa M menunjukkan orde sama seperti yang lain sini. Jadi kalau kita tuliskan M-nya orde berapa nilainya? Ya, ordenya bisa 0, 1 kan gitu ya. Ini orde. Berarti nilainya berapa? 0 untuk terang pusat, 1 untuk terang 1, 2, terang 2, 3, terang 3, dan seterusnya di sini. Cuma kalau tidak diketahui sin theta, maka nilai sin theta-nya ini bisa kita ganti. Nah, sin theta bisa diganti dengan perbandingan antara Y, jarak antara pola, dengan jarak celah ke layar. Nah, ini adalah yang sering ditanyakan pada kisi difraksi. Nah, selain ini, dalam kisi difraksi saya tekankan jarang yang menanyakan pola interferensi minimum, karena yang diinginkan itu adalah pola interferensi maksimum. Lalu pertanyaan yang kedua yang sering muncul di kisi difraksi apa? Nah, di kisi difraksi dikenal istilah daya penguraian. Nah, ini jarang dipelajari sebenarnya kalau di SMA, tapi gak apa-apa, saya kenalkan saja di sini. Jadi kalau kita cerita daya penguraian, yang namanya kisi itu ditujukan untuk melihat sejumlah sinar tertentu. Kalau ada dua sinar yang memiliki panjang gelombangnya hampir mendekati atau sama, maka tidak akan terpisahkan satu sama lainnya. Otomatis, dengan kata lain, sinar itu akan tumpang tindih. Nah, untuk memisahkannya dibuatlah sebuah kisi tertentu. Nah, kekuatan kisi untuk menguraikan dua sinar yang berbeda panjang gelombangnya sedikit itu namanya daya penguraian. Biasanya didefinisikan dengan R. Berapa nilai R ini? Ini perbandingan antara lambda berbanding delta lambda. Ini mutlak. Yang bisa dihitung dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan antara orde M dengan jumlah celah. Jadi kalau kita tuliskan besarnya daya penguraian itu ya seperti ini. Ini adalah daya penguraian dari sebuah kisi untuk memisahkan dua warna tertentu gitu. Nah, ini adalah konsep yang ada di dalam kisi difraksi. Lalu contoh soalnya gimana? Oke, kita mulai. Contoh misalkan begini. Oke, kita mulai dengan contoh 1. Di sini saya tidak akan menuliskan soal lengkap, cuma saya akan menuliskan poin-poinnya saja. Misalkan begini, saya punya kisi. Kisinya itu terdiri dari 10 pangkat 4 di sini. Goresan, boleh cerah. Goresan per sentimeter. Nah, ini disinari dengan cahaya kuning atau sinar kuning dengan lambda kuning itu misalkan sebesar 600 nanometer. Nah, di sini saya tuliskan langsung aja lah. Sehingga terjadi orde pertama kan gitu ya. Terjadi terang orde pertama. Nah, terang orde pertama. Kan gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan sudut deviasinya. Jadi cahaya, tentukan sudut deviasi atau deviasi atau difraksi cahaya. Berarti yang ditanya adalah theta. Ini cukup sederhana. Jadi kalau kita jawab di sini, jawabnya ini kan sudah lengkap ya di sini. Nah, berarti kan kalau kita tuliskan ini 1/n dikalikan dengan sin theta, itu harus sama dengan M dikalikan lambda. Karena yang kita cari sin theta, berarti kita tuliskan aja sin theta sama dengan apa? M dikalikan lambda kali silang kali N. Nah, di sini ada angka 1, jangan lupa. 1 di sini mewakili 1 cm. Kalau di sininya mili, berarti satunya 1 mili. Jangan sampai ketika di sini mili, di sini 1 saja. Atau ketika di sini senti, di sini 1 saja. Ini punya satuan mengikuti goresannya per berapa. Berarti kalau saya tulis di sini buat ke meter, ini 10 pangkat min 2, asalnya dari senti ke meter dikalikan
sin theta, itu karena orde pertama berarti 1 lambdanya dibuat ke meter 600 kali 10 pangkat min 9 kalikan goresannya 10 pangkat 4. Maka kita akan mendapatkan di sini sin theta sama dengan dibagi berapa di sini dapatnya 0,6. Maka tetanya kita peroleh 37 derajat. Nah, ini adalah contoh pertama. Oke, nah sekarang kita mulai ke contoh kedua. Kan gitu ya. Oke, ini contoh kedua. Ini sangat jadi saya langsung fokus saja ke intinya. Jadi kalau misalkan ada cahaya di sini ya. Ini adalah cahaya kuning. Kenapa pakai cahaya kuning terus? Biar gampang aja. Cahaya kuning misalkan berapa? 600 nano tegak lurus kisi. Nah, gitu ya. Tegak lurus kisi. Gitu ya. Jadi cahaya kuning 600 nanometer tegak lurus kisi. Nah, sehingga misalkan ya. Oke. Di situ ya, sehingga berapa di sini terbentuk gitu ya. Oke. Terbentuk terang orde 1 gitu misalkan. Terang orde pertama. Nah, gitu. Yang ditanya adalah tentukan jumlah kisi ya. Oke, tentukan misalkan di sini berapa jumlah kisi. Misal ya, jumlah kisi per milimeter di sini. Nah, per milimeter. Jadi ingat ya, di sini adalah yang ditanya adalah per milimeter. Berarti kalau kita jawab di sini, ini juga sama, sederhana. Kenapa disebut sederhana? Ya karena ini sudah diketahui semuanya. Jadi kalau saya tuliskan di sini, maka tinggal gini aja kan, 1 n dikalikan dengan sin theta, itu harus sama dengan apa? M dikalikan dengan lambda. Nah, yang dicari itu adalah n-nya. Jadi kalau saya tuliskan di sini, maka 1 n dikalikan sin 90. Sin 90 itu kan tegak lurus. Ordenya orde 1, lambdanya 600 dikalikan 10 pangkat min 9. Kan gitu ya. Nah, di sini karena 1 mili, saya tulis lagi di sini. 10 pangkat min 3 dikalikan sin 90 adalah 1 dikalikan n dikalikan 6 kali 10 pangkat min 7. Jadi jangan ini ya, jangan aneh. Kenapa ini satunya berubah dari 1 menjadi 10 pangkat min 3? Ini karena per milimeter. Jadi kalau kita tulis, maka n-nya akan sama dengan 10 pangkat min 3, kan gitu ya. Dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 7, kan itu. Berarti ini dapatnya sekitar berapa? 10.000 kan? 10 pangkat 4 dibagi 6. Atau 5.000 dibagi 3 gitu ya. Nah, 5.000 dibagi 3 itu berarti berapa? 1.600 kali 3 4.800 ya. Berarti yang apa aja 1.650 isi misalkan ya. Nah, meskipun saya tidak tahu pasnya berapa. Nah, itu adalah contoh soal yang kedua. Nah, contoh yang ketiga gimana? Oke, contoh 3 di sini. Misalkan gini. Ada 2 sinar kuning ya. Ada 2 sinar kuning. Nah, sinar kuning ingin dipisahkan. Nah, jadi 2 sinar kuning jadi 600 nanometer dan ini 600 misalkan 0,5 nanometer. Nah, dipisahkan. Nah, dipisahkan oleh kisi ya. Oke, dipisahkan oleh kisi di sini. Oke. Oleh kisi pada orde pertama misalkan. Pada orde pertama. Tentukan jumlah kisi yang diperlukan. Di sini tentukan jumlah kisi. Oke. Berarti yang ditanya adalah n juga di sini. Jadi kalau kita jawab di sini sederhana juga, ini tidak ada yang susah sebenarnya. Ini soal favorit bagi siswi atau siswa kalau optika fisis itu, karena rumusnya bolak-balik itu aja. Nah, ini berarti kalau kita tuliskan R akan sama dengan kan gitu ya, lambda dibagi dengan delta lambda, ini boleh dimutlakkan, itu harus sama dengan M dikalikan dengan N. Nah, yang kita cari adalah N.
lambdanya 600, berarti di sini 600 nano, kan gitu ya. Nah, dibagi dengan selisih yang besar dikurangi yang kecil. Ini selisihnya berapa? 0,5 nanometer. Itu harus sama dengan order 1 berarti 1 dikalikan N. Nah, gitu. Berarti ini kalau saya tulis ke sebelah sini, ya, atau ke sini saja. Jadi kalau saya tulis di sini maka N, kan gitu ya, di sini. N itu akan sama dengan berapa tadi? 600 dibagi berapa? Setengah atau 0,5. Jadi berapa di sini? 1200 kisi. Nah, jadi butuh 1000 goresan atau celah untuk memisahkan dua sinar kuning yang memiliki perbedaan panjang gelombang 0,5 nano. Karena kalau tidak menggunakan 1200 minimal jumlah kisinya, maka si dua gelombang sinar kuning itu akan saling tumpang tindih atau overlap atau tidak terbedakan sama sekali. Nah, itulah fungsi namanya daya penguraian kisi atau kekuatan kisi untuk memisahkan dua cahaya yang memiliki panjang gelombang yang sangat sedikit. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.